Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh, menganjurkan supaya dalam masalah-masalah dunia itu selalu melihat ke bawah. Seberapapun kekurangan yang kita miliki, pasti ada yang lebih rendah, ada yang lebih kurang daripada kita. Apapun itu bentuknya dalam masalah-masalah dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat ke atas dalam masalah-masalah dunia. Fa huwa ajdar alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Yang demikian itu supaya kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita memiliki rumah sekarang ini yang bisa untuk kita bernaung dari terik panas, dari hujan, maka bersyukurlah. Kita ucapkan alhamdulillah kita masih bisa memiliki rumah. Karena ternyata masih banyak orang-orang yang di luar sana rumahnya mungkin lebih kurang, lebih lebih jelek daripada rumah yang dia tempati. Jika dia memiliki kendaraan, maka bersyukurlah dengan kendaraan yang Anda miliki. Karena ternyata di luar masih banyak orang-orang yang kendaraannya mungkin lebih jelek daripada kendaraan yang Anda miliki. Demikian juga dalam hal makan, minum, berpakaian, maka bersyukurlah. Syukuri dengan apa yang ada. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Ternyata masih banyak di luar yang mungkin hari ini belum bisa makan, atau mungkin sudah 2 hari tidak makan. Masih banyak orang-orang yang lebih kekurangan daripada diri kita. Maka Nabi SAW hanya memberikan solusi adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan bersyukur itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang yang gampang diucapkan di lisan. Karena Allah sendiri menyebutkan bahwa sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka jamaah sekalian, hanya kata-kata syukur yang bisa kemudian mengimbangi dunia yang kita miliki.
Kenapa? Karena orang miskin yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kalah dengan orang-orang kaya. Tidak akan kalah. Kenapa? Karena dia menerima dengan apa yang ada. Qanaah, merasa puas. Ya kan? Dia merasa puas dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat yang lain bahwa dunia ini itu tidak akan pernah ada habisnya kalau kita cari. Seandainya anak Adam itu diberikan 2 lembah emas, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Mencari dunia diibaratkan seperti meneguk air laut. Semakin diteguk dia akan semakin haus, bukan semakin puas ketika dia meneguk air laut. Demikian juga dalam hal kesehatan jamaah sekalian, maka bersyukurlah dengan kesehatan yang kita miliki hari ini. Alhamdulillah saya sehat hari ini. Ternyata masih banyak orang-orang yang di luar sana yang sakit. Banyak yang sakit. Kalaupun misalnya kita diberikan kesakitan, diberi ujian sakit, maka bersyukurlah, karena ternyata masih banyak orang-orang yang penyakitnya lebih parah daripada penyakit yang Anda derita hari ini. Maka bersyukurlah jamaah sekalian dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sungguh sangat mengherankan misalnya, kalau ada orang yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sudah diberikan nikmat dunia, masih sibuk mencari, menghabiskan usianya untuk urusan bisnis itu, bisnis ini dan sebagainya. Yang pertama, kapan dia akan menikmati dunia yang telah dia usahakan selama ini? Yang kedua, tentunya kapan dia memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia yang kita tempati itu adalah sementara. Dunia yang kita tempati ini diibaratkan adalah seperti tempat persinggahan yang kita akan menuju kampung akhirat yang abadi. Karena dunia ini adalah fana, dunia ini adalah sementara, dia akan binasa, dia akan hancur. Sementara kehidupan akhirat itu adalah yang abadi. Maka jadikan dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Namanya orang singgah. Anda singgah di Yogyakarta, Anda melihat gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah yang besar, Anda tidak tertarik. Anda tidak pernah tertarik. Kenapa? Karena Anda merasakan bahwa saya tidak akan tinggal di daerah ini. Ya. Ini adalah sementara. Dia tidak akan melirik. Tidak akan melirik sedikit pun kekayaan yang dimiliki yang ada di Yogyakarta. Kenapa? Karena dia hanya adalah menjadikan dunia itu adalah sebagai tempat persinggahan. Ya kan? Berbeda dengan jamaah sekalian, berbeda halnya dalam urusan akhirat. Urusan dunia kita selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas dalam urusan-urusan dunia. Jangan sekali-sekali kita melihat ke atas, karena ada 2 nikmat manusia itu tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau nikmat sehat saja dia tidak mensyukuri, dia tidak mensyukuri nikmat sehat yang dia miliki, kemudian sudah melirik nikmat-nikmat dunia yang lain yang dimiliki oleh temannya, dimiliki oleh saudaranya, dimiliki oleh siapapun. Ini adalah apa? Dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa dia tidak termasuk hamba-hamba yang bersyukur sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu jamaah sekalian adalah selalu melihat ke atas. Lihatlah ke atas. Kita setiap hari 17 kali dalam sehari semalam kita mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Siapa jalan yang lurus itu? Alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, yaitu minal anbiya'i war rusul, minar rusuli wal anbiya, dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan sholihin, dari kalangan syuhada, itu dari kalangan siddiqin. Itulah orang-orang yang menjadi panutan, yang menjadi contoh teladan bagi kita, adalah selalu melihat ke atas, di mana mereka para nabi dan rasul menjalani kehidupan ini, di mana orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, mereka menjalani kehidupan dunia ini. Maka itulah mereka yang mereka jadikanlah mereka sebagai panutan yang terbaik. Kita jangan merasa puas dengan ibadah yang kita miliki. Jangan sekali-sekali pernah merasa puas dengan ibadah yang kita miliki. Kalau dunia mungkin kita bisa puas, tapi dalam masalah akhirat, masalah ibadah, jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kita jangan tersinggung kalau kita mengatakan begini. Ada seseorang yang mengatakan ketika dalam masalah urusan dunia dia tidak pernah puas, dan dalam masalah akhirat dia selalu mengatakan begini, ya alhamdulillah saya masih bisa sholat, alhamdulillah saya masih bisa puasa Ramadan. Iya, kita katakan Anda benar, Anda bisa melakukan sholat, tetapi pernahkah Anda membayangkan, pernahkah Anda memikirkan bagaimana kualitas ibadah sholat yang Anda lakukan? Pernahkah Anda meningkatkan bagaimana puasa Ramadan? Anda tingkatkan kualitasnya, ya kan? Kualitas ibadah itu yang ditingkatkan. Karena kita ketahui bahwa banyak orang-orang soleh di alam semesta ini, ya kan? Kita akan bersaing, berlomba dengan mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Itu semuanya adalah dalil yang menunjukkan supaya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Banyak orang-orang soleh di alam semesta ini, tapi kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita melebihi orang-orang soleh. Kalau bisa melebihi, maka itu adalah lebih baik. Kita menjadikan para nabi dan rasul itu sebagai kudua, sebagai contoh dalam semua hal. Dalam mereka beribadah kepada Allah, itu adalah mereka kita contoh, kan? Salah satu syarat amal bisa diterima kan adalah ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan hidayah, petunjuk, supaya kita tidak pernah puas dengan urusan akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita melihat dunia ini selalu memandang ke bawah. Lihatlah selalu ke bawah dalam urusan-urusan dunia. Jangan sekali-sekali kita melirik, melihat ke atas dalam urusan-urusan dunia. Karena itulah yang akan membuat penyakit di dalam hati kita,
Melihat ke atas dalam masalah dunia itu akan membuat jiwa kita tidak akan tenang. Harta yang kita capai, yang kita cari tidak akan pernah merasa puas. Bahkan akan membuat letih, lesu badan kita ketika kita mencari dunia. Padahal dunia yang kita cari itu adalah hidupnya hanya sementara. Tidak akan pernah abadi dunia ini. Maka carilah ketenangan, carilah sumber dari ketenangan. Badan kita bisa tidak terlalu loyo, tidak terlalu lelah. Kemudian adalah urusan-urusan akhirat. Karena urusan akhirat itu itulah yang akan menjadikan diri kita kekal. Apakah kita nanti kekal di neraka ataukah kita kekal di surga? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan akhirat, jamaah sekalian, hendaknya kita selalu berusaha untuk menyempatkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin siapa yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala permasalahan-permasalahan dunianya itu akan diberikan solusi. Dia akan dikasih solusi dengan urusan dunianya. Ingat, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maka ketakwaan itulah yang akan menjadikan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimussalam.